Kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya, Yanori Soto Amas, SPDGR, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Saya akan mengulas kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, apa sih kesimpulan dari modul 1.1 yang telah dipelajari? Kita tahu secara bersama-sama bahwa dalam modul 1.1 ini tentang eksplorasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu secara umum dapat diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan diharapkan dapat menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan pada dasarnya hanya sebuah tuntunan. Meskipun begitu, pendidikan juga harus memperhatikan kodrat keadaan pada setiap anak. Ibarat dalam menanam, walaupun benih yang kita gunakan kurang baik, jika dipelihara, dipupuk, disiram, dan mendapat sinar matahari yang baik, maka tanaman itu akan tumbuh menjadi baik. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa keyakinan yang saya miliki. Antara lain, pertama, dalam proses pembelajaran saya lakukan hanya sebatas mentransfer pengetahuan saja kepada murid. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jadi, intinya saya menyampaikan materi saja, namun saya tidak memahami karakter murid. Yang ketiga, saya menganggap murid sebagai kertas kosong, sehingga pendidiklah yang mengisi kertas yang kosong sesuai kehendaknya. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini yang memang kurang tepat. Banyak pemahaman dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Pemahaman baru yang saya dapatkan ini seolah mempertajam pengetahuan saya yang sudah lama tidak terasa. Selama ini, saya menganggap murid adalah objek, sehingga guru adalah sumber pengetahuan yang harus dipelajari murid. Saya sadar betul bahwa di dalam mendidik, saya tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, seharusnya dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan memiliki budi pekerti luhur. Dan saya mulai menyadari bahwa bukanlah kertas yang kosong, tetapi yang sudah memiliki tulisan yang sama-sama. Dan tugas pendidik adalah untuk melebalkan tulisan tersebut. Jika tulisannya mengandung hal yang baik, maka tulisannya ditebalkan. Sebaliknya, jika tulisannya mengandung hal yang tidak baik, maka tidak perlu ditebalkan. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Adapun hal yang saya dapat terapkan pada pembelajaran di kelas, yaitu saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya akan menuntun dan tidak menuntut murid sesuai keinginan saya. Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya akan memberikan pilihan kepada murid untuk memilih cara belajar yang mereka senangi. Ketuntasan materi bukanlah hal yang paling penting, tetapi memahami karakteristik murid dalam belajar menjadi hal yang lebih penting. Dalam pembelajaran saya akan mempertimbangkan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid yang relevan dengan konteks kebudayaan lokal. Sekian kesimpulan dan refleksi yang saya buat atau yang saya sampaikan pada modul 1.1. Terima kasih.